Halo guys, jumpa lagi channel saya Rama Zukiana. Kita cek pulang kerja nih guys ya. Sekarang jam 21 lewat 57 menit guys. Kapasitas daya baterai sekitar 12,7 volt di 82% ya guys. Mau turun ke berapa nih? 78%. Oke, di kapasitas ini saya mau menampilkan beban ya, tapi tanpa ini ya, tanpa apa namanya ini staffel atau stabilizer ya guys. Jadi nggak ke sini lagi, saya langsung colokin ke sini aja nanti guys. Langsung ke inverter. Jadi bebannya sama, kita mau menyalakan televisi. Oke, saya colokin di sini televisinya. Kita tes lagi guys. Oke, kita lanjut aja. Pertama-tama kita mencoba listrik gratis lagi guys. Oke, inverter ini wattmeternya sudah hidup ya. Belum ada beban ya di sini. Belum ada beban muncul, jadi inverternya masih dalam kondisi off. Oke, pengen tahu bebannya dulu. Untuk televisinya saya cabut dulu. Dan saya pengen tahu beban inverter kita. Jadi yang kedua, oh ya saya lupa, ini ada pengaman tambahan ya, saya onin juga menuju ke inverter. Inverternya saya nyalakan. Bismillah. Oke, 12,3 volt ya. Di sini sudah ada beban nih. Sekitar 9 atau 10 watt ya, kurang lebih 9 atau 10 watt, 0,77 ampere ya. Ini untuk inverter aja guys. Untuk inverter Taver, merek Taver ya, PSW, Wave. Ini dayanya sekitar 9 atau 10 watt ya. 10 watt, 12,6 volt, 0,74, dan nyampe 1 ampere ternyata guys. Oke, untuk yang kedua kalinya kita mau coba menyalakan beban nih guys. Tapi saya restart dulu ininya nih. Bentar, pakai apa ya restartnya ya? Harus saya tusuk-tusuk ininya harus saya restart. Oke, sudah merestart. Ya. Jadi saya dari nol. Oke, tadi sudah tahu itu sekitar berapa tadi? 9 watt atau 10 watt ya. Dan di sini kapasitas baterai menurun di 78% di 12,6 volt. Untuk lampu penerangan saya masih pakai panel surya. Di sini terbaca 12,9 atau 13 watt ya, kurang lebih 13 watt di 11,97 95 volt. 1 ampere. Ini sudah berjalan sekarang jam 22, berarti jam 10 guys. Berarti dari jam 7, 8, 9, 10 sekitar 4 jam. Sudah berjalan di 4 jam ya. Oke, untuk selanjutnya dari inverter saya sudah on kan, tadi dayanya sekitar 10 watt ya. Kita masuk ke TV ya. Menyalakan televisi. Oke, sudah menyala ya itunya. Mana on off. Oke, sudah nyala TV-nya. Oke guys, kita nikmatin lagi listrik gratis tanpa PLN guys, tanpa listrik. Jadi kita nikmati listrik
pemberian Tuhan nih. Pemberian Allah. Jadi kita bisa menyalakan arus 220 inverter. Jadi dikonversi dari DC ke arus 220 ke inverter ya, menjadi arus 220 untuk menyalakan beban seperti ini. Oke. Lumayan guys nonton TV. Jadi bisa menghemat listrik PLN guys. As jatuh. Jadi kita nikmatin nonton TV dulu tanpa bilang makasih karena kamu udah pakai terus kalau aku kasih. Maksudnya Oke, kita coba channel-channel yang lain deh. Antenanya jelek guys. Polisi telah mengetahui penyebab kebakaran gudang penyimpanan solar di Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Ini ya pembuktiannya untuk beban TV ya. Oh iya, kita lihat dayanya. Tadi kan sebelum memakai inverter ya, sebelum memakai beban TV kan sekitar 10 watt ya. Sekarang pakai beban TV ya. Oke. Tuh guys, 29-28 ya. Ya, 30 lah. 30 watt ya, kurang lebih 30 watt. Oh, ampernya di sini terbaca 2 ampere, 2,31 ampere apa 2,37. Oh, 2,40 lah. 44 ampernya. Sekarang kita tambahkan, jumlahkan untuk beban ya. Beban inverter atau beban TV dan beban lampu ini. Seluruh ruangan saya kasih lampu penerangan ya guys. Jadi kita totalkan aja di sini kurang lebih 12,5. Di sini 30. Ya, 30. Berarti sekitar 42,5 ya guys. Untuk beban televisi dan lampu penerangan tuh cuma 42,5 watt. Jadi kalau untuk daya tahan baterai ini mencukupi guys untuk daya tahan baterainya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Maksimal sekitar kalau saya hitung di kapasitas baterai ya, dia sekarang kan 60 lagi. Berapa ampere kemarin? 132,3 ya. 132,3 ampere hour itu yang kita bisa gunakan selama untuk beban. Itu berarti dikali 50% pemakaian ya, itu DOD. Jadi dayanya tuh ampere hournya yang kita habiskan untuk selama penggunaan beban itu sekitar 60 ampere ya, 60 ampere, 15 lah, 60 ampere lah kurang lebih. Jadi kapasitas panel surya saya sih masih kecil ya guys, sekitar 60 watt itu dipakai selama 12 jam. 60 watt itu bisa buat apa aja ya, kira-kira buat kipas angin, TV, sama lampu penerangan udah cukup.
untuk inverter yang saya punya, untuk PLTS yang saya punya sekarang ya. Jadi kalau melebihi daya dari 60 watt itu jamnya berkurang guys, tidak 12 jam lagi pemakaian, itu bisa 7 jam, bisa 8 jam untuk pemakaiannya. Tapi lumayan untuk nge-backup kayak gini, untuk nge-backup pada saat tidak ada jaringan listrik, jadi kita aman-aman aja. Dan ini sudah saya buktikan untuk beban lampu selama 12 jam setiap hari atau setiap malam, semuanya berjalan dengan normal ya. Baru kali ini atau beberapa minggu ini saya gunakan untuk beban TV. Soalnya saya pulang seminggu sekali di rumah, jadi untuk menyalakan arus 220 saya di rumah tuh jarang digunakan, jadi hanya digunakan untuk lampu penerangan DC saja untuk PLTS saya. Jadi pada saat saya pulang baru saya praktekin buat menyalakan televisi seperti ini guys. Ini kalau saya hitung-hitung sekitar tadi ada berapa watt ya, 42,5 watt. Berarti udah lebih dari cukup ya guys untuk beban dan kapasitas dari baterai PLTS saya atau daya simpan PLTS saya. Jadi kuat sampai 12 jam ke depan untuk kita gunakan beban TV dan lampu penerangan ya. Kalau saya tambahkan kipas angin itu bisa selama 12 jam. Soalnya tadi waktu saya pakai stavometer atau apa namanya, stabilizer, itu wattnya kemakan banyak guys. Jadi sangat boros sekali kalau pakai stabilizer ya. Lebih baik langsung ke inverter saja untuk menyalakan arus 220 nya. Jadi kemarin waktu saya video kemarin yang minggu yang lalu saya videokan tuh saya pakai stabilizer itu dayanya tuh cepet habis, cepet tersedot dayanya. Daya dari baterai itu cepet sekali. Jadi stavometer atau stabilizer itu memakan daya cukup besar guys. Jadi cukup pakai inverter saja untuk arus 220. Kalau stabilizer itu mungkin untuk digunakan untuk ini aja, penstabil di jaringan listrik PLN saja. Itu biasanya digunakan untuk beban-beban komputer sih guys. Beban komputer itu pada saat untuk menstabilkan apa namanya, voltase. Jadi itu baik digunakan di jaringan listrik PLN. Kalau untuk untuk jaringan PLTS itu cukup pakai inverter saja, dan inverter itu cukup sih guys untuk menstabilkan dia. Kan ada apa namanya, bila overhead atau apa dia otomatis akan mati sendiri. Dan voltase dari inverter itu sudah diatur dari pabrikannya, sudah sama fungsinya sih kayak stavometer ya. Jadi bila mana ada penurunan tegangan di aki, arus dan watt tuh tetap di inverter. Saya kurang begitu ini ya kalau untuk masalah itu. Cuma hari ini untuk konten saya nggak pakai stavometer atau stabilizer, cukup pakai inverter. Dan saya sudah buktikan ternyata beban atau watt yang keluar dari inverter untuk menyalakan TV itu nggak besar seperti minggu yang lalu. Itu minggu yang lalu kayak hampir sampai 50-an ya, 50 watt kalau nggak salah. Untuk pemakaian itu belum
Belum lagi untuk ini ya, untuk beban lampu DC saya yang satu ruangan ini, itu kalau saya totalkan sekitar 60-an. Itu kalau saya terus-terusan pakai itu sekitar 7 jaman lah, 7 atau 8 jam untuk pemakaian daya pada PLTS. Soalnya stavometer saya atau stabilizer saya itu memakan daya tuh sangat besar sekali guys. Jadi mengapa saya bilang itu kalau saya pakai stavometer atau stabilizer itu cepat, jamnya itu akan berkurang. Soalnya dia memakan daya lebih besar ketimbang inverter. Jadi saya lebih baik saya tidak gunakan untuk stavometer. Sementara ini saya gunakan yang langsung ke inverter saja untuk menyalakan beban-beban, supaya menghemat daya dari ini ya, baterai atau daya simpan di PLT saya. Kalau dari perhitungan untuk PLT saya hari ini sekitar memakan daya sekitar 42,5 watt. Itu di perhitungan saya 12 jam lebih ya untuk pemakaian segitu di kapasitas baterai sekitar 132,5 Ah. Untuk DOD pemakaian 50% berarti 132,5 Ah dibagi 2 itu sekitar 60,15 ampere hour ya. Tinggal dikalikan aja 12 itu berapa watt hour. Berarti kalau dikalikan 12 tuh sekitar 1.500 ya. 1.500 lebih lah kurang lebih. Itu dibagi 2 1.500 700 lebih, 700-an lebih lah guys. 60 dikali 60,5 60,15 dikali 12 volt, 60,15 ampere hour maksudnya saya tadi, dikali 12 volt DC itu sama dengan watt hour ya. Jadi untuk kapasitas daya baterai hari ini untuk beban TV aja itu bisa dipakai selama 12 jam lebih guys. Itu dengan lampu penerangan ya. Lampu penerangan seperti ini nih. Ini nih 12 jam nyala terus, ini sudah dibuktikan 12 jam untuk lampu penerangan. Loh kok mati? Oh belum dinyalakan. Berarti wattnya nambah dong. Tuh jadi 14 ya. 14 di 14,4 ditambah 30 lah kurang lebih ya tadi ya. 30 tambah 14 berarti sekitar 44 watt guys. Berhubung tadi ada lampu saya yang dimatikan, nggak dinyalakan. Loh ini kenapa PLN-nya nyala? Jangan dinyalain PLN-nya, udah cukup. Gini aja udah cukup terang guys. Soalnya saya baru pulang kerja jadi belum tahu ternyata lampu PLN-nya sama mama saya dinyalakan. Nah sekarang full time pakai lampu PLTS. Oke guys, mungkin gitu aja guys. Ini saya terus on time selama 12 jam ke depan ya. Oh nggak bisa 12 jam dong. Saya pulang kerja aja jam 10 malam. Ya sampai pagi lah guys. Masih kuat. Tapi perhitungan saya 12 jam soalnya berapa watt? 42 watt, cuma 42 watt atau sama dengan tuh 42 watt sekitar 42 ampere. 42 ampere hour guys. Ntar habisnya kalau saya total sekitar 42 ampere hour tuh
jauh dari 60 watt ya, 60 ampere ya di DOD. Soalnya DOD pemakaian batas pemakaian aki PLT saya sekitar 60 ampere. Itu 12 jam. 60 ampere hour itu 12 jam pemakaian. Oke guys, mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya, Rahmat Sukiana. See you, bye-bye. Batas, oke, masih jauh guys, di 50%.